وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang kelima ini, atau poin E, kita akan membahas mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari suku Quraisy, dari keturunan Bani Hashim. Dari segi silsilah, Bani Hashim merupakan anak dari Abdul Manaf. Bani Hashim didirikan oleh Hashim bin Abdul Manaf. Ia adalah buyut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim merupakan saudara kembar dari Abdus Syam, atau yang kelak melahirkan garis keturunan Umayyah Harb, Abu Sofyan, dan Muawiyah, kekhalifahan Bani Umayyah. Berikut adalah genogram dari Quraisy, sehingga dapat kita pahami bersama bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Khusay bin Khalaf bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, atau dikenal sebagai Quraisy. Kelahiran dan orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah menikahi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra, yaitu pemimpin suku Zuhra yang mempunyai kedudukan terhormat. Abdullah menikahi Aminah di usia 24 tahun. Abdullah meninggal di perjalanan kafilah antara Mekah dan Madinah. Saat Abdullah meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan ibu Aminah. Yang selanjutnya adalah kejadian penyerangan pasukan bergajah. Nah, apa yang terjadi? Setibanya pasukan bergajah di daerah Wadi Muhasir, wilayah yang berada di antara Muzdalifah dan Mina, terjadi kejadian aneh. Ketika belasan gajah itu tiba-tiba berhenti, tidak mau berjalan lagi. Setiap gajah tersebut diarahkan selain arah Ka'bah, gajah tersebut berhenti dan berjalan kembali. Namun, ketika diarahkan kembali ke Ka'bah, gajah tersebut berhenti berjalan. Abraha dan pasukannya merasa terheran-heran. Pada saat pasukan tersebut kebingungan, tiba-tiba dari atas langit datang burung-burung berbentuk laksana besi berpengait atau khotatif dan memuntahkan bebatuan yang terbakar. Setiap burung melemparkan 3 buah batu, 1 di paruh dan 2 buah di kedua kakinya. Bila batu tersebut mengenai seorang, tubuh orang tersebut akan berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat. Walhasil, serangan Abraha gagal total. Peristiwa bersejarah tersebut dilukiskan dalam Quran surat Al-Fil, surat ke-105 ayat 1-5. Oleh sebab itulah, mengapa tahun kelahiran Nabi dikenal dengan tahun gajah.
Pemberian nama Muhammad. Nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan langsung oleh sang kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, sang kakek, membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Ka'bah seraya bersyukur dan berdoa atas kelahiran dan keselamatan sang cucu tercinta, dan memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang belum pernah dipakai oleh orang Arab sebelumnya. Nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji. Nama tersebut unik karena belum ada satupun yang memiliki nama tersebut. Abdul Muthalib memberikan nama tersebut dengan harapan dan doa agar cucuku menjadi orang terpuji di sisi Tuhan dan terpuji di kalangan manusia di bumi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki nama lain, yaitu Ahmad. Artinya, tidak ada seorang pun yang memuji Tuhannya melebihi pun yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama inilah yang termaktub dalam kitab Injil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika ditarik garis silsilahnya merupakan keturunan Abdul Al-Anbiya, Khalilullah Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail. Sehingga silsilah beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Khushai bin Khilab bin Murab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinan bin Khuzaimah bin Mudhirah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi Ismail alaihissalam merupakan kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-30. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dalam perjalanan hidupnya setelah kematian ibundanya tercinta di daerah Abwah, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan tidak berselang lama kakeknya pun meninggal, dan pengasuhan beliau kemudian dilanjutkan oleh paman tercintanya, yaitu Abu Thalib, ayah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga Rasulullah SAW dikenal sebagai anak yatim piatu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dikenal dari masa kanak-kanak hingga dewasa sebagai orang yang berhati jujur, berbudi pekerti yang luhur, dan mempunyai sosok kepribadian yang tinggi. Tidak ada suatu perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya yang tercela. Nabi Muhammad SAW memiliki sosok kualitas kepribadian yang terpuji dan mulia, berlainan dan kontra sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda dan penduduk kota Mekah pada umumnya, yang suka berfoya-foya, berjudi, dan suka mabuk-mabukan. Kepribadian tersebut menjadikan seluruh masyarakat Mekah memberikan gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Al-Amin atau yang sangat terpercaya. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang sungguh mulia dan agung menjadi salah satu faktor utama ketertarikan Siti Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Demikian pemaparan materi pada poin E, yaitu mengenal lebih dekat dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.